Ya, kembali di Santap Sahur yang spesial di pagi hari ini, di indahnya Ramadan. Ustadz Said Kutub tadi masih ingat ya apa yang ditanyakan adik kita Husna tadi ketika kita diampuni, bertobat, terus diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi gimana, pahalanya dikembalikan lagi nggak tuh gitu katanya. Silakan Ustadz Said Kutub. Ya, baik. Jadi kebiasaan para salafus saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan, itu sungguh-sungguh doanya 6 bulan sebelumnya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amal ibadahku. Kemudian masuki bulan Syawal, kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berikutnya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhusyu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Jadi terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah menerima amal ibadah kita. Terus berharap dan khawatir jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh salafus saleh, merasa amal ibadahnya besar tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga khawatir jangan-jangan amal ibadahnya selain tidak diterima kemudian menjadi dosa. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang dikhawatirkan lagi wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik. Masalah pahala dari Allah, kita berdoa kepada Allah terus berharap agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah Ramadan, agar Allah menerima amal ibadah kita selama Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni semua dosa. Selama kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berharap agar doa kita dikabulkan, agar dosa kita diampuni oleh Allah, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala setiap kita melakukan amal saleh. Bayangkan coba. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. 10 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan pahalanya lebih dahsyat lagi. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Apalagi dia umrahnya bulan Ramadan. Sekali sholatnya 100.000. Dikalikan lagi berlipat ganda. Pulang ke Indonesia nggak sholat lagi. Ya. Rasa-rasanya udah cukup nih sholat ibadah di Masjidil Haram. Enggak. Ya, jangan hitung-hitungan dalam ibadah. Terus. Jadi baiknya Allah, maha baiknya Allah adalah apa? Setiap kebaikan Allah lipat gandakan. Bahkan ibadah puasa kita tidak terkira pahalanya. Saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, Allah yang membalas. Jadi yang tahu kondisi puasa kita hebat atau enggak adalah Allah dan diri kita sendiri. Siapa yang kumur di siang hari zuhur di bulan Ramadan, kumurnya 3 kali, keluarnya 2. Siapa yang tahu? Pura-pura lemes, benar enggak? Pura-pura lemes. Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala sama seperti bajai helikopter darat saat dia belok, yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti emak-emak yang sana, ya kan? Sennya kiri, beloknya kanan. Kadang-kadang tidak ngesen tapi dia belok. Matiinnya di dalam garasi, yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang di sini. Di sini naik mobil semua nih. Luar biasa. Masya Allah. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima. Kemudian kalaupun kita berbuat dosa, terus timpa lagi dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat wa atbi'is sayyiatal hasanah tamhuha. Contoh, ini air. Masukkan airnya yang kotor. Kemudian ditimpa dengan air yang bersih. Lama-lama bersih nggak? Bersih. Inna likulli syai'in thaqalatun wa inna thaqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, pengkilatnya. Pembersih hati, banyak dosa dibersihkan dengan tobat kepada Allah, dengan istighfar, dengan zikir kepada Allah. Siapa yang mau diberikan rezeki oleh Allah? Siapa yang mau diberikan jodoh? Gak ada yang jawab nih. Ya. Semangat banget ya. Tenang, jodoh lagi-lagi gak kemana-mana gak dapat jodoh. Harus ikhtiar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat jodoh ya, insya Allah. Kemudian juga selain kita ikhtiar kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita husnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Kalau dosa, perbaiki dengan kebaikan. Kemudian kalau dosa, jangan pernah kita putus asa dari rahmat
Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita putus asa, setan seneng tuh. Bahagia kita putus asa. Padahal puncaknya sayangnya Allah, cintanya Allah kepada kita saat kita berbuat khilaf, sengaja atau tidak sengaja, segera kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nabi Adam alaihissalam dulunya dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan apa yang dia mau. Betul atau enggak? Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apa yang dia mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanja, bukan mandi jarang ya. Apa yang diminta diberikan oleh Allah. Lantaran apa? Dia taat kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa. Saat dia mendengarkan bisikan setan, mengikuti hawa nafsu. Kenapa dia dikeluarkan dari surga? Gara-gara ada siapa? Yang membisikkan ayang beb. Bener gak? Disuruh keluar, suruh makan. Padahal mendekati saja nggak boleh. Wala taqrabah hadis syajar. Ada setan yang membisikkan, hawa nafsu yang diikutkan. Apa yang terjadi? Dikeluarkan dari surga, susah kehidupannya. Poinnya, mau enak, mau nyaman, mau bahagia dunia akhirat. Taat kepada Allah, jauhi maksiat dan dosa. Seburuk-buruknya kita, segera kembali kepada Allah. Insya Allah Allah mengampuni dosa kita. Insya Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Amin. Wallahu a'lam bishawab.